Pertanian. Bapak Haji Ayep Zaki. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya. Selamat datang di studio kami, terima kasih sudah hadir. Saya tahu Anda pasti sibuk ya Pak. Baik. Pak, nih mau nanya nih. Apa yang membuat Bapak memilih pertanian atau menjadi aktivis dan sangat aktif di dalam bidang pertanian? Ya, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang sangat penting. Ya. Karena kenapa ini memilih pertanian? Tentu saja sudah kita sama memaklumi ya bahwa Indonesia negara agraris. Betul. Yang kedua yang ironisnya produktivitas sektor pertanian di Indonesia ini sangat rendah. Oh gitu. Ya ini yang membuat saya ingin berjuang meningkatkan produktivitas. Oke. Nah, dalam arti produktivitas adalah kemampuan berproduksi pada satu jenis tanaman atau beberapa tanaman yang ditanam oleh para petani tradisional. Petani tradisional. Bukan petani yang korporasi ya. Ya. Kalau petani korporasi itu sudah dia pakai tenaga ahli dari berbagai negara dan akademisi. Ini adalah kita fokus kepada masyarakat petani tradisional yang akan dinaikkan produktivitasnya seperti itu. Oh, lalu seperti apa sesungguhnya dunia pertanian secara umum di Indonesia ya terutama? Ambil saja sekarang beras, padi ya. Ya, oke. Padi. Rataan produktivitas padi di Indonesia ini hanya 5,1 sampai 5,5 ton per kali panen. Kecil sekali. Rataannya. Nah, itu kalau di rata-rata di seluruh wilayah Indonesia tentu saja ada yang 7 ton, ada yang 6 ton, tapi ada yang 2,5 ton per hektar, sehingga rata-rata ini ya 5,1 sampai 5,5 ton. Nah, ini berbanding yang tidak sangat jauh perbandingan dengan negara-negara yang sudah berhasil di sektor budidaya padi, bisa sampai 10 ton, 8 ton, 9, 10 bahkan di atas 10 ton hektar seperti itu. Ya. Pada kajian-kajian akademisi, laboratorium dan lain sebagainya, ini Indonesia sudah mampu memproduksi 10 ton. Tapi begitu ini diimplementasikan kepada petani tradisional ini ternyata agak susah secara masif. Apa sebabnya bisa begitu? Nah, inilah setelah saya kan bicara pertanian ini, kepala saya tuh dari mulai Papua sampai Aceh. Bukan hanya di Jawa Barat ya. Ya, betul. Saya di Maluku juga ada. Di Merauke saya tahu bagaimana cara budidayanya, Maluku, Pulang Pisau, Katingan dan lain sebagainya. Itu rata-rataan hanya 2,5 ton sampai 3 ton. Kenapa bisa begitu? Padahal kita bisa memproduksi sampai. Nah, itulah hanya pada daerah-daerah tertentu itu bisa ya taruhlah sumpamanya seperti Kerawang. Kerawang pada daerah tertentu memang ada yang 7 ton. Ada yang 8 ton, tapi kan tidak secara masif. Artinya di sini ada kelemahan bahwa produktivitas di kalangan petani tradisional ini adalah ruang yang harus kita bisa tingkatkan. Betul. Supaya produktivitas di sektor pertanian ini meningkat. Terutama bahan pokok ya. Beras, jagung, kedelai. Nah, bicara jagung dan kedelai ini, kira-kira kalau menurut Bapak nih ya, komoditas unggulannya Indonesia nih memiliki ya sementara kan 3 ya. Padi, jagung dan kedelai. Menurut Bapak sendiri, kedelai di Indonesia ini seperti apa ya? Jadi unggulan di Indonesia sebetulnya padi dan jagung ya. Singkong, kemudian ada yang lain-lainnya ya. Ya. Tapi untuk kedelai sebetulnya karena itu kan tanaman yang cocok untuk di 4 musim. Ya. Sebenarnya Indonesia punya 2 musim. Sehingga di Indonesia sudah menjadi satu kebiasaan
petani-petani, terutama di Jawa Barat ya, itu petani kedelai ini adalah sistem TOT, tanpa olah tanah. Jadi dia nanam kedelai di musim kedua atau musim ketiga setelah padi. Oh oke. Nah, setelah padi baru tanam, sehingga dengan TOT. Dan itu produktivitasnya hanya 1 sampai 1,2 ton per hektar. Sedikit sekali ya? Sangat sedikit. Nah inilah yang justru di sini kita konsen bagaimana ini bisa meningkatkan, karena standar saya berdasar kajian saya di lapangan itu paling tidak harus 1,8 sampai 2 ton per hektar. Ya, tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah. Artinya tanpa olah tanah begini. Dia selesai nanam padi, dipotong padinya, kemudian ditugal. Tugal tuh di ini ya, dikasih lubang-lubang, masuk bibit, misalkan 3 atau 4 biji kedelai, bisa 5 juga, masukin di situ, kasih pupuk, udah. Tunggu 90 hari, gitu ya. Tentu saja dengan perawatan-perawatan ya, supaya gulmanya jangan terlalu muncul seperti itu. Itu kalau bicara kedelai. Nah kedelai sangat rendah sekali produktivitasnya. Tapi ini kita bisa tingkatkan, kita bisa garap, dan ini adalah peluang besar untuk meningkatkan produktivitas. Karena judulnya kita bagaimana meningkatkan produktivitas itu. Iya. Nah bicara produktivitas tentu tidak lepas dari yang namanya pupuk ya Pak. Persis. Nah itu bagaimana pupuk kita kan kadang-kadang di petani dibohongin terus nih ceritanya. Nah di sini ada pupuk subsidi ya, dan ada non subsidi. Nah, saya tidak akan melatih pada petani ini dengan pupuk subsidi. Maksudnya? Saya ingin melatih petani ini dengan pupuk non subsidi, tapi produktivitasnya meningkat dan menguntungkan. Nah, apabila si petani mendapat pupuk subsidi itu bonus. Oke. Itu yang kita kerjakan sekarang. Tapi nanti hasilnya bagaimana kalau misalnya panen? Nah inilah yang kita sekarang sedang kerjakan adalah meningkatnya produktivitas, baik nanti di semua jenis komoditas sih. Ya. Sekarang saya konsenkan di kedelai dan jagung, termasuk juga padi. Ini meningkat paling tidak 20%. Oke. 20%. Apabila rataan kebiasaan di wilayah itu umpamanya 5 ton per hektar, kita bisa naikin menjadi 20%, sama dengan 1 ton jadi 6 ton. Oke. Seperti itu. Itulah kerja kita. Tentu saja dengan cara kerja bagaimana memberikan konsumsi protein dan nutrisi kepada tanaman itu, dalam arti pupuk yang lengkap. Ini sedikit ada ironis ya. Iya. Jadi gini, ini kita sama aja lah, tanaman, pohon padi, pohon jagung kita sama dengan badan kita. Badan kita kan harus nutrisinya harus lengkap, vitaminnya lengkap, proteinnya nabati maupun hewani dan lain sebagainya, seperti itu kan lengkap. Betul. Artinya sekian puluh jenis ya, protein maupun yang bergantian seperti itu, sehingga badan kita jadi sehat. Nah untuk tanaman dikasih cuma 3, NP dan K. Apa tuh NP dan K? Natrium, fosfat dan kalium. Oke. Hanya 3. Nah sementara kebutuhan 3 ini kan, sementara kebutuhan nutrisi dan vitamin dan lain sebagainya itu ya itu sekian belas ya, paling tidak ada 17 nutrisi yang harus diterima oleh itu, sehingga otomatis tanah ini akan kualitasnya semakin lama semakin berkurang, karena si tanaman dia menyerap 17 nutrisi dan protein, tapi yang dikasih hanya 3. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak? Nah inilah optimis kita, bagaimana meningkatkan produktivitas ini, maka penuhilah kebutuhan makanan tanaman itu semaksimal mungkin. Maka kita gunakanlah pupuk yang namanya organik. Pupuk organik. Ya, pupuk organik, di mana pupuk yang paling baik itu adalah pupuk yang bahan dasarnya dari tanaman. Dan sistem kerjanya gitu. Secara otomatis kalau bahan dasarnya adalah tanaman,
karena memang pupuk yang paling baik adalah tanaman, bahan dasarnya. Oke. Tai ayam sebetulnya itu tanaman yang dimakan oleh ayam, keluar tainya menjadi pupuk. Tai kambing sama, tai sapi juga sama. Hampir semua sebetulnya asalnya dari tanaman. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga carilah untuk meningkatkan produktivitas itu adalah bahan dasar pupuknya adalah yang dari tanaman. Oh, itu. Jadi organik ya? Ya, organik. Nah, ada yang menarik di sini. Deposit terbesar tanaman apa? Jawabannya batu bara. Oke. Indonesia cukup besar potensi batu bara ini. Dan apabila itu dialihkan untuk kepentingan sektor pertanian, maka secara otomatis pupuk Indonesia akan murah. Oh, batu bara dengan pupuk itu menghubungkannya seperti apa tuh? Teknologi Logika apa lagi? berpikir kita adalah pupuk yang terbaik adalah kompos. Kompos ya. Kompos tanaman. Batu bara adalah kompos yang sudah sekian ribu tahun. Dan itu tidak mungkin nutrisi, protein dan lain sebagainya itu hilang. Pasti di dalamnya ada. Oke. Ada. Nah itu, disitulah kita. Ini salah satu alat ya untuk meningkatkan produktivitas. Tentu saja ada yang lain-lainnya. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, Ya. itu bagaimana sistem kerjanya tuh? Ini kan batu bara katanya mau Batu bara gini. Batu bara itu kan posisinya sekarang ini pada negatif ya, artinya sudah lama. Kemudian diaktifkan kembali dengan menggunakan teknologi esensial, maka secara otomatis batu bara menjadi berfungsi secara pupuk, dan itu sudah diuji laboratorium, sudah diuji hak paten dan lain sebagainya, dan itu sudah keluar sebetulnya. Ya sudah. Tapi ini pupuk kan ini susah banget sekarang ini. Nah, yang susah ini kan pupuk subsidi. Dan sekarang ini non subsidi seperti NPK sudah 13.000, urea sudah 11.000. Itu udah cukup belum tuh? Nah kalau 1 hektar membutuhkan hanya 500 kilo pupuknya, berarti kan ya 6,5 juta. Ya. 6,5 juta. Nah campurlah dengan urea dan lain sebagainya, umpamanya sampai 500 kilo, 6,5 juta. Itu cukup luar biasa, cukup mahal. Kalau nanti banding nanti dengan hasilnya, ya. Maka kalau misalnya harga gabah umpamanya sekarang Rp5.000, paling tidak kan 1,3 ton. Oh, oke. Jadi 1,3 ton aja untuk beli pupuk. Bisa dibayangkan kan? Iya. Sehingga kosnya semakin tinggi. Tapi apabila pupuk ini diganti dengan harganya yang cukup murah, ini akan bisa menekan. Nah, itu organik tadi itu ya. Dan itu pupuk Futura. Apa itu pupuk Futura? Pupuk batu bara. Oh, itu yang dinamakan. Itu kita punya teknologi di situ, kemudian kita implementasikan, ternyata sudah 4 tahun lamanya, masuk ke tahun ke-5, ini cukup berhasil dan baik di perkebunan sawit, kemudian di padi, di jagung, di jambu kristal, di pisang, itu cukup baik. Seperti itu. Ini Bapak kan sibuk sekali nih ya, sini ke kota ini, provinsi ini, keliling Indonesia. Betul. Itu keluarga gimana Pak? Ini adalah komitmen saya dari sejak 2005 dan komitmen saya juga dengan keluarga bahwa kita punya cita-cita seperti ini. Hanya saja populasi yang saya kerjakan sudah 17 tahun ini, sejak 2005 Januari sampai dengan Januari 2022 ini populasinya hanya sangat sedikit sekali. Maksudnya sedikit sekali bagaimana? Karena kita tidak didukung oleh regulasi yang semestinya. Oleh karena itu saya akan merubah
polanya. Tidak lagi saya sendiri ya kelompok kecil untuk keliling Indonesia, tapi bagaimana kita merapat dengan kekuasaan, bersama-sama dengan kekuasaan untuk membangun ekosistem ini yang khususnya sektor pertanian. Yang sekarang kita buka di Papua, Kerom. Kita buka juga di Air Molek, Indragiri Hulu, kita buka juga di Terbangi Besar, Lampung, kita buka juga dari Balikpapan, kota Balikpapan, kita buka juga di Sukabumi, di daerah Jampang, Purwakarta dan Cibadak. Ya. Dan nanti kita akan buka di semua wilayah seperti itu. Nah ini kita nggak mungkin kita mengerjakan oleh harus kita bermitra bersama-sama. Maka melalui forum ya yang baik ini mudah-mudahan pemirsa juga ada yang bisa mendengar, kita bisa bersama-sama. Kita bersama-sama untuk meningkatkan produktivitas. Kalau seandainya ada yang ingin membantu itu bagaimana caranya? Misalnya kontak siapa atau bagaimana caranya? Langsung aja kalau memang ada yang berminat masuk ke forum komunikasi dua bangsa. Komunikasi dua bangsa. Yaitu dua bangsa, atau juga saya juga ada Instagram juga. Ada juga Facebook juga, ada juga ya cukup diklik aja. Kita bersama-sama, apalagi sekarang kan saya dengan Nasdem. Oh, lebih mudah ya? Ya, lebih mudah. Apa yang saya kerjakan ini tidak cukup kuat struktur yang sudah ada ini. Begitu. Saya harus masuk ke dalam struktur baru. Ya mudah-mudahan lah nanti dengan Nasdem ini saya bisa terakomodir untuk membangun produktivitas sektor pertanian. Amin, amin. Saya doakan aja Pak. Ya, baik. Kita akan rehab sebentar nih Pak ya. MG listeners, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. MG listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di MG Radio Network. Dan dengan tamu kami yaitu Bapak Ayib, Bapak Haji. Yang memang sudah berkecimpung di dunia pertanian dan sebagai aktivis pertanian ya Pak ya. Pak, ini mau nanya nih Pak, ini bisa ngasih cerita sedikit dengan yang namanya apa ya, kalau boleh saya bilang sih keadilan lah. Ini kita nih susah nih ngomong soal keadilan, tapi dari sisi Bapak mungkin bisa diterjemahkan apa sih yang namanya ekonomi berkeadilan. Saya terima kasih, sangat terima kasih ada pertanyaan ini. Karena ini menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak Indonesia merdeka. Ya, dan saya selalu memperhatikan pemimpin, pejabat siapapun yang mendiskusikan tentang keadilan ini, saya sangat respect. Terakhir ya saya dengar Pak Yusuf Kalla bicara paling susah mewujudkan keadilan di Indonesia ini. Kenapa bisa begitu susah? Itu, ya. Nah itu beberapa tahun yang lalu waktu itu masih jadi wapres ya. Oh iya. Saya kalau ada pejabat tinggi yang berbicara tentang keadilan, saya itu sangat respect dan sangat suka itu. Karena saya ingin bekerja di situ. Kenapa saya respect dan saya suka di situ? Karena insya Allah ini kita bisa buktikan. Caranya? Caranya adalah bagaimana membangun satu ekosistem ekonomi. Apapun ekonomi, konsepnya saling memberi dan saling menguntungkan. Saling memberi dan saling menguntungkan. Apa bisa itu? Harus seperti saya dengan mitra saya para petani. Mitra saya petani. Ya. Di situ ada kedudukan tanah. Di situ ada juga taruhlah pengusaha. Di situ ada petani dan lain sebagainya. Nah, kontekstual mereka atau pihak-pihak di antara mereka semuanya harus sama punya satu keuntungan yang didapat. Nah, seperti itu. Tanah
tanah juga punya pendapatan untuk tanah itu sendiri. Artinya si tanah begitu kita tanam dia semakin lama semakin subur. Oke, betul. Dia akan meningkat. Kita memberi sesuatu kepada tanah. Karena tanah kita urus semakin lama semakin baik, maka produktivitasnya juga akan semakin baik. Secara otomatis para petani juga mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Konsumen atau buyer, karena produktivitasnya baik, ya, breednya bagus dan lain sebagainya, kadar airnya baik, maka si pembeli pun juga akan menjadi sangat happy karena kualitas yang baik dan harga juga. Tentu saya pengusaha juga. Ekosistem ini yang kita harus bangun dan saya sudah membuat satu miniatur untuk itu. Itu kan perlu modal ya? Pasti perlu modal. Kita butuh investor nggak sih sebenarnya untuk? Tidak usah. Tidak usah. Dan saya nggak suka dengan investor. Jadi bagaimana cara Anda untuk? Regulasi Indonesia sudah cukup. Oke. Dan investor untuk sektor pertanian itu sangat murah ada di Indonesia. Bisa lokal lah ya. Ya lokal. Tapi kan sudah ada regulator perbankan sudah memberikan satu ini dan bunganya juga cukup rendah, ada yang 3% dan lain sebagainya. Dan ini kita berdayakan. Oke. Dan jadikanlah perbankan sebagai investor yang baik. Oke. Bank ini ya bank bisnis, dia kalau NPL-nya call 2, 3, dan 5 dia nggak mau kan, mesti call-nya call 1 lah, artinya lancar kan seperti itu. Nah apabila kita mampu memservis kepada perbankan ini dengan lancar, secara otomatis bank happy. Oke. Nah, kan itu. Kemudian yang kedua, petani juga tidak bisa sendiri. Betul. Nah justru di sini ada penanggung jawab. Ada induk semang, ada ibu kandung, ada orang tua dari petani ini yang bisa memberikan pendidikan dan ajaran dan lain sebagainya kepada petani supaya petani ini bercocok tanam dengan baik, produksinya baik dan bisa membayar ke bank. Di mana ibu kandung ini, induk semangnya ini mampu bertanggung jawab terhadap bank, mampu juga bertanggung jawab kepada petani. Sehingga, tapi kan di sini petani juga harus diberikan keuntungan dong. Pasti dengan produktivitas. Karena setelah saya keliling seluruh Indonesia di berbagai, apalagi di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Pulau Jawa, petani semuanya nurut. Nggak ada yang petani yang nggak nurut. Iya. Dan petani mengharapkan pembina-pembina atau pendidik-pendidik yang artinya murni mau mengarahkan seperti itu. Justru saya ingin membuat satu model. Kita akan uji coba lah dengan beberapa petani ya. Untuk Jawa Barat mungkin khusus di Kabupaten Sukabumi lah. Kita uji coba bagaimana kita dengan pola kemitraan dengan petani ini berhasil. Oke. Saya udah uji coba di Provinsi Riau, ada satu RT semua luas lahannya 22 hektar. Itu ada kurang lebih 12 kepala keluarga satu RT itu. 100% kehidupannya dari sektor pertanian dan surplus setiap bulannya. Ini ke Riau, dari Sukabumi terus ke Riau. Karena Riau yang menerima. Riau yang menerima. Riau yang menerima. Masyarakat Riau menerima, pemerintah Riau menerima, bupatinya itu juga menerima, polseknya juga menerima, Pak Lurah. Ya karena masyarakatnya menerima, ya kita di sana. Dan saya uji coba lagi sekarang di Kerom. Tahu nggak Kerom? Nggak tahu. Betul Kerom. Papua. Papua. Wow. Ya, jadi kalau ke Abe Pura ke kiri, kalau Kerom ke kanan. Itu susah nggak tuh dengan orang-orang Papua itu? Begitu kita ketemu dengan kepala suku Ondo namanya ya. Ondo. Mereka sangat merespon baik. Silahkan pakai 100 hektar, 200 hektar silahkan. Ya. Tapi apabila berhasil berapa ribu hektar pun boleh.
tapi warga kami juga ikut bersama-sama. Itu bagus dong. Nah, itu kita akan buktikan. Kita akan lihat nanti ini pilot project 200 hektar. Apakah iklimnya cocok gitu? Hampir seluruh Indonesia, karena Indonesia khatulistiwa, semuanya untuk sektor pertanian cocok. Gitu ya? Cocok. Karena gini, pertanian kan begini. Media, kemudian ada pupuknya, ada bibitnya, ada medianya, media tanam. Di situ ada air, ada udara. Jadi tanah ini adalah media. Yang penting apa? Dikasih pupuk atau tidak. Mudah-mudahan sukses ya di Papua ya Pak ya. Jadi ini kita lihat nanti di Sukabumi ada, di Riau ada, di Lampung ada, di Kalimantan Timur ada, Papua ada, Maluku ada. Bukan main perjuangannya nih. Tapi ngomong-ngomong soal pertanian, ini saya nggak lepas dari tempe. Oh tempe. Nah, rumah tempe Azaki sendiri itu yang sudah mengekspor tempe sampai ke Jepang ya? Benar? Betul. Nah, itu gimana sih ceritanya awalnya kok bisa sampai begitu besar? Gini, kita fokus setiap kerja apapun yang kita kerjakan, selalu fokus. Di tempe kita fokus, jadilah tempe yang berkualitas higienis, tinggi dan higienis, juga rasanya enak. Nanti saya kirim ke sini. Terima kasih. Jadi kemudian kita pertama-tama kita kirim sampel. Oke. Karena saya tahu persis, karena saya memang dari tahun 96 bersama-sama dengan Jepang, jadi saya agak tahu budaya Jepang. Oke. Jadi budaya Jepang saya paham. Begitu kita kontekstual ada hubungan, selalu kita komit dengan apa yang mereka inginkan. Oke. Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin kita nggak salah, pasti salah. Jepang kan itu kan detail banget ya. Begitu kita salah, minta masukan salahnya apa, kita perbaiki, dikirim lagi salah lagi. Minta masukan lagi, dikirim terus. Dan itulah komunikasi ini yang harus terus-menerus. Berapa lama tuh? Paling tidak 6 bulan tuh cepat banget ya. Standarnya biasanya 1 tahun. Sampai kita bisa ekspor. Ya, sampai di approve lah ceritanya. Tapi komunikasi, selama komunikasi kita baik dan terus-menerus mengimprovement sesuai keinginan mereka. Nah, dalam perjalanan pun waktu pengiriman selalu ada kekurangan, tapi selalu kita respon dengan baik. Dan saya sama ini untuk ekspor ini sebaiknya ini produksi sendiri. Ini saya. Jadi tempe ini kita kirim sekarang udah 2 kontainer per bulan. Dengan ukuran berapa? 20 feet. 20 feet, ya kurang lebih, ya. 20 feet besar itu. Ya, besar 20 feet. Jadi itu tempe. Itu baru dari tempe, belum yang lain ya. Janganlah jadi negara bangsa tempe. Jangan jadi bangsa tempe, tapi apapun yang dilakukan itu benar-benar bagus. Ini untuk bangsa juga, untuk menolong petani kita juga kan. Betul. Nanti ke sana, larinya ke sana. Nah kemarin ini kalau nggak salah Bapak baru jadi organizing committee Surya Paloh Cup itu. Itu gimana ceritanya sih? Jadi gini, saya ini kan DNA saya seperti ini yang selalu ingin bergerak. Iya. Saya kan masuk di Nasdem. Saya bukan seorang politisi tapi seorang praktisi. Saya masuk di Nasdem ini adalah ingin membesarkan volume apa yang saya kerjakan selama ini, yang saya kerjakan dari mulai Papua sampai Aceh ini, ekosistem ekonomi ini ingin bergerak lebih cepat dan lebih besar. Maka saya pilihlah Nasdem. Kemudian saya keliling kan, salah satunya ke daerah Bogor lah. Masyarakat, ketemulah dengan komunitas pebulu tangkis. Jadi awalnya seperti itu, ada komunitas bulu tangkis, karena bulu tangkis itu punya komunitas. Ex-pelatnas, juga pelatnas, kemudian yang muda-mudi dan lain sebagainya bergabung. Nah,
bertanya, karena saya udah di Nasdem, bertanya gimana katanya Surya Paloh Cup ke-7. Siapa nih panitia Surya Paloh Cup ke-1, saya katanya begitu. Saya ketemulah dengan panitia ke-1, ya udah kita adain lagi ke-7 karena atas dasar permintaan masyarakat komunitas badminton. Itu saya buat, ingat setiap kali saya bekerja selalu serius dan tidak main-main. Saya buat Surya Paloh Cup ini sebaik mungkin. Ternyata kata Majelis Tinggi IGK Manila, gelaran terbaik. Jadi Surya Paloh Cup ke-7 ini gelaran terbaik dari Surya Paloh 1 sampai 6. Oh gitu. Bapak sendiri main badminton? Saya hanya untuk keringat aja. Buat keringat aja. Untuk keringat aja. Lumayan. Buat keringat aja juga. Tapi ini juga menarik sehingga Nasdem Sport kedepannya akan terus berlanjut. Dengan Surya Paloh Cup yang jauh lebih besar lagi. Pertanyaan 2 terakhir. Siap. Yang pertama terakhir, apa aktivitas sosial Anda yang telah Anda lakukan sekian lama sampai Anda seperti sekarang? Jadi aktivitas sosial saya itu ada 20. Yang paling berkesan lah. Ya, sosial saya itu punya 21 lembaga pendidikan. 21 lembaga pendidikan. Dan itu 100% sosial. Karena kita tidak mengambil profit apapun di situ. Adapun pendapatan dari pendidikan itu untuk pengembangan pendidikan itu sendiri. Termasuk pengajarnya juga ya? Ya, pengajarnya. Pemilik yayasan saya bilang tidak boleh ngambil uang dari situ. Itu 100% sosial. Tapi pengajarnya harus sejahtera. Bangunannya, infrastrukturnya harus baik. Jadi ini non profit ya. Karena yayasan. Yang kedua, karena saya punya ilmu pengetahuan praktis bagaimana membangun ekosistem usaha, maka saya mengeluarkan anggaran dana paling tidak 50 juta per bulan. Untuk melatih masyarakat yang usianya di bawah 40 dilatih mencukur rambut maupun refleksi. Saya tidak melatih dia jadi pintar, tapi saya melatih dia jadi entrepreneur. Dia harus jadi pengusaha di bidang refleksi maupun cukur rambut. Sekarang sudah 120 siswa yang sudah dilatih untuk cukur dan refleksi. Nah, bicara cukur dan refleksi, bisa dielaborate sedikit nggak? Kenapa refleksi dan cukur? Karena paling murah. pembiayaannya cukup murah. Refleksi ini karena akupresur, setelah selesai pendidikan nggak usah lagi dikasih apa-apa, paling pakai baju aja seragam. Iya. Karena dia oleh tangan. Cukur apalagi sama. Cukur hanya beli alat cukurnya di bawah harga 1 juta selesai. Tapi kan cukur itu kan itu kalau pitak sedikit, pitak kiri, pitak kanan itu gimana? Udah latih. Karena ada 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan. Okay. Dan langsung ada ujian sampai selesai, dan dia sudah mahir. Mendapatkan sertifikat juga dapat surat keterangan. Oke. Karena kan latihannya 1 kali per minggu. Jadi ada 6 hari dia harus belajar di rumah. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan, pesan kepada para pendengarnya radio kita? Terima kasih. Saya nyatakan melalui MJ Radio ini, saya mau mengabdikan apa yang saya miliki untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil mewujudkan cita-citanya, yaitu adil dan makmur. Maka saya, apa yang saya miliki, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan apa yang saya miliki untuk pengabdian. Mudah-mudahan Nasdem ya melalui, karena pilihan politik saya Nasdem.
Dan saya tidak akan beralih ke mana-mana, satu dengan Nasdem. Seperti itu. Khususnya di bidang agraria ya. Agraria dan yang lain-lainnya. Mari pemirsa ikuti terus. Karena yang saya lakukan adalah sesuatu yang nyata. Bukan halusinasi, bukan gagasan dan pemikiran. Tapi ini satu realita yang bisa dilihat hari ini. Saya sudah membuat 251 titik di 90 kota kabupaten seluruh Indonesia, 28 provinsi seluruh Indonesia. Bukan main. Jadi ada datanya. Luar biasa. Dan semua ini ada datanya ya Pak? Ada datanya. Bukan. Jadi kita nggak ini, Polsek sempat tahu, Pak RT, Pak Lurah tahu. Karena kita semuanya menggunakan paling tidak SKU, surat keterangan usaha. Oke. Semuanya berizin. Insya Allah semuanya bayar pajak sesuai ketentuan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga semuanya akan berjalan dengan lancar dan sukses demi masa depan bangsa kita ya Pak ya. Baik. Sukses selalu Pak. Sama-sama sukses buat Media Group. Terima kasih. MG listeners, hampir 2 jam. Saya GIMG dan ditemani juga oleh tamu saya ini yang luar biasa, Bapak Ayep Zaki. Tetap stay tune di Intimate Sharing Session karena ini adalah sebuah program yang mengulas ragam informasi inspiratif dan mengenal lebih dekat sosok berpengaruh di Indonesia. Kami hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 17.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat di MG Radio Network. Selain dapat didengarkan melalui terestrial, MG Radio Network juga bisa didengarkan secara live streaming di website metrotvnews.com, medcom.id dan apps Medcom ID. MG listeners, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan ayo vaksin bagi yang belum vaksin. Bagi yang sudah vaksin 2, lakukanlah booster agar Anda bertambah sehat. Akhir kata, segenap kru yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam dan arrivederci. 94.7 FM MG Radio Network, more than just news.